Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Oke, kembali lagi di sini saya akan membahas tentang budik damber ya. Seperti dilihat di sini saya ada dua jenis ikan yang saya pelihara, yaitu lele dan gurame. Ya, ini gurame. Saya menggunakan gurame merah padang. Oke, saya akan membagikan pengalaman saya tentang kenapa budik damber saya di sini gurame. Saya tidak menggunakan aerator, kok guramenya bisa hidup. Bahkan di video yang lain saya udah berusia 6 bulan lebih barangkali, dan sudah terbukti dipanen ya di video yang lain. Kenapa ya? Pertama adalah saya akan bercerita tentang karakter gurame dulu ya. Jadi gurame itu karakternya atau habitat aslinya ya, saya ceritakan itu hidup di rawa ya. Habitat aslinya hidupnya itu berkembang biak di sana ya, di rawa. Jadi air tenang, bukan air yang mengalir atau air deras, bukan ya. Otomatis gurame hanya memerlukan oksigen yang berbeda dengan ikan di air deras ya, seperti nila, tawes, juga ikan yang lain yang hidup di air deras itu akan nggak bisa hidup apabila dalam posisi seperti gurame seperti ini ya, di ember. Misalnya nila di dalam budik damber itu nggak mungkin sekali bisa hidup apabila tidak dikasih aerator. Jadi beda ya, antara nila dan gurame sangat beda. Jadi gurame kenapa bisa hidup, karena memang kebutuhan oksigen daripada gurame itu berbeda. Nah, itu pertama. Oke, berikutnya yang kedua adalah seperti yang di sini di ember saya ini, kapasitas embernya cuma 70 atau 80 liter. Itu adalah yang saya siasati di sini adalah kepadatannya, kepadatan tebar. Jadi kepadatan tebar di budik damber itu memang berbeda dengan kalau kita di kolam yang luas ya, misalnya di kolam di empang atau di tambak atau di kolam beton atau kolam terpal yang ukurannya lebih luas, memang beda ya. Jadi di sini saya menggunakan tebar sedikit ya. Jadi rumus tebarnya adalah kalau di ember 80 liter itu per 10 liternya itu sebenarnya cuman 1 ekor saja ya, logikanya nanti seperti itu ya. 10 liter itu paling berapa sih ya, kita tebar 1 ekor. Jadi kalau tuh 80 ya mungkin cuman 80 ya, itu setidaknya ya, 8 ekor ya setidaknya ya, atau 10 gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sana nanti kebutuhan oksigen per 10 liternya itu bisa untuk hidup 1 ekor gurame. Jadi rumusnya menurut pengalaman saya seperti itu ya. Dan itu pun gurame tidak bisa bertahan hingga ukuran setengah kilo ke atas ya. Jadi karena ini kita lihat saja ember ini diameternya kan cuma setengah meter, dan gurame ukuran setengah kilo itu panjang guramenya, badan gurame itu paling enggak 40 cm. Jadi nggak mungkin di sini ada untuk hidup gurame yang panjangnya 40 cm ya, seperti itulah kira-kira. Jadi maksimal gurame bisa bertahan di sini hanya sampai bobot 3 on saja, dengan panjang badan gurame sekitar 25 sampai 30 cm. Jadi nggak mungkin melebihi lebar daripada diameter ember ini. Itu ya yang kedua, alasannya seperti itu kenapa bisa hidup. Terus alasan yang berikutnya kenapa gurame bisa hidup tanpa aerator di ember, yaitu tentang kebersihan air ya, kebersihan air. Jadi kemarin ada teman-teman yang bertanya berapa hari dikuras atau berapa hari diganti airnya.
itu tidak ada patokan jumlah waktu hari ya. Jadi ketika ini sudah kotor, airnya ini udah kotor, itu langsung diganti aja. Jangan tunggu-tunggu sampai berlarut, karena nanti itu akan berbahaya untuk kehidupan gurame di sini. Ya, cuman itu pengalaman saya, kan menggambarkan pengalaman saya yang kemarin-kemarin seperti itu. Dan cara memberi pakan itu tidak over ya teman-teman ya. Pakan itu misalnya di pagi hari kita kasih kangkung seperti itu ya, dan nanti di siang sampai sore hari kita kasih pelet ya. Pelet yang di sini yang saya gunakan adalah pelet berprotein tinggi, karena biar geramenya cepat gede ya, jadi tidak berlama-lama di ember ya. Saya menggunakan protein tinggi, yaitu khusus pakan untuk lele, karena itu proteinnya lebih dari 35% saya kira, jadi nanti dikasihkan gurame juga nggak masalah. Nah, seperti itu. Oke, kesimpulannya adalah kenapa gurame bisa hidup di budidaya ember tanpa menggunakan aerator. Pertama, gurame tidak memerlukan banyak oksigen, jadi rumus tebarnya cuman per 10 liter air itu di dalam oksigen 10 liter air itu mampu untuk hidup 1 gurame, jangan lebih. Kalau lebih saya kira tetap nggak bisa ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terus yang kedua, kesimpulan yang kedua, kebersihan di ember ini. Jadi harus disiplin, harus cepat diganti kalau udah kotor ya. Ciri-cirinya kotor bisa terlihat di situ, udah kita kasih pakan, guramenya nggak mau makan, itu pasti udah nggak nyaman hidup di situ ya, udah bermasalah ya. Seperti itu aja. Oke, saya kira cuman 2 faktor itu ya yang paling penting ya. Asal 2 itu terpenuhi, semoga gurame teman-teman itu tidak bermasalah. Seperti itu, asalkan 2 faktor tadi ya, faktor kebersihan juga faktor tebar. Nah, dan didukung oleh tentunya suhu dan juga pH. Suhu terutama ya, suhu gurame nggak boleh dingin-dingin. Jadi di sini suhu gurame, air gurame itu sekitar 24 derajat hingga maksimal 28 derajat. Nah, gitu ya teman-teman, dan pH-nya 6,5 hingga 7,5.